ada suara di atas. Suara, dia bilang, anakku, jangan takut. Aku Sibuk mencari hiburan kan? Ya contohnya orang nonton video inilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Otri Oten Ongo Official. Oke sahabat semuanya, tidak perlu berlama-lama ya. Karena sekali lagi saya yakin yang Anda tunggu itu sebetulnya bukan saya, tapi yang Anda tunggu itu adalah narakoplaknya si Oncop. Kalau kemarin itu ada narakoplak si Oncop yang menceritakan pengalamannya dengan Tuhannya yang membersihkan toilet yang penuh dengan kotoran. Lalu ada pula si Upil yang menyampaikan, dia mengatakan Tuhannya berkaki kotor dan juga pakai hohor gitu ya. Nah sekarang ada juga narakoplak ini bernama racun sianida. Iya benar, racun sianida. Kalau Anda tidak percaya, nah silahkan simak video berikut ini. menurut saya kekristenan itu bagi saya orang yang sangat bodoh gitu ya. Bodoh ya. Oke teman-teman, kita tidak akan berlama-lama lagi, kita akan segera dengarkan, kita akan sambut Ibu Sunida. Ternyata Ibu Sunida sahabat, bukan racun sianida. Oke Ibu, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu untuk sampaikan secara lengkap apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupan Ibu. Ini kalimat Tuhan bekerja ini juga sering dilontarkan oleh si Oncop dan juga narakoplak-narakoplaknya sahabat. Nah mereka serius mengatakan bahwa Tuhan bekerja, tapi kan di telinga kita jadi lucu ya. Karena masa Tuhan itu bekerja, ini Tuhan atau apa ya kan? Kan menjadi pertanyaan besar. Perlu dipertanyakan itu. Jadi daripada kita melihat pekerjaan Tuhannya si Oncop, nah lebih baik kita tanya langsung ke narakoplaknya ini, ya kan? Boleh nggak? Boleh lah ya. Pertanyaannya adalah, mengapa Ibu Sianida, maksud kami, mengapa Ibu Sunida pindah ke agama Kristen? Nah, silakan dijawab Bu. Kenapa saya jadi Kristen? Perjalanan saya sangat panjang gitu ya. Pada waktu itu saya tidak pernah nggak pernah mimpi dalam kekristenan itu. Menurut saya itu tidak benar gitu ya. Karena di kampung saya pertama-tama baru satu pertanyaan tapi sudah grogi dia ya, belepotan semua tuh mulutnya, nggak bisa menjawab dengan tegas dan mantap ya. Mungkin dia grogi karena ditonton oleh antum sahabat ya. Ini kan pertanyaannya mudah dan sederhana. Pertanyaan ini juga sering ditanyakan ke mu'alaf, orang yang baru pindah dari Kristen ke Islam. Dan para mu'alaf insya Allah jawabannya pas, mantap dan tegas ya. Misalnya, kenapa kamu pindah ke dalam Islam? Jawaban mereka mantap. Karena memang hanya Islam yang mengajarkan Tuhan itu hanya satu. Lalu mungkin kenapa masuk Islam? Ya masih banyak jawabannya berdasarkan kitab ya, Alkitabiah jawabannya. Membandingkan kitab terdahulu dengan kitab yang sekarang dia imani. Nah ini kan jawaban-jawabannya. Tapi jawaban-jawaban seperti ini jangan harap kita dapatkan dari seorang murtadin. Itu kalau betul-betul murtadin. Nah ini kan murtadinnya diragukan juga nih Ibu Sianida ini, Sunida ini. Nah oke, kita lanjutkanlah pertanyaan yang lebih sederhana lagi. Dari mana asal Anda? Nah, silakan Bu, dijawab. Asal usul saya orang Jawa, khususnya Brebes. Saya Desa Lamaran, Kecamatan Sitanggal, Kecamatan Larangan. Kan nggak nyambung.
eh Semakin ketahuan ya ekornya ya, kata Akhi Alayubi, semakin kelihatan ekor kadalnya. Iya, kalau orang ngibul itu memang susah, sahabat. Sehingga untuk menyebutkan asalnya dari mana saja dia susah, sehingga disebutkanlah semua kecamatan yang dia ingat. Asal usul saya Kecamatan Sitanggal, Kecamatan Larangan. Karena ngibul gitu, ngibul tuh nggak gampang. Dikiranya kita nggak teliti ya mendengarkan kesaksiannya itu. Ya kalau oten betul nggak teliti orangnya. Mereka yang penting tampil di channel si Oncop, lalu mereka yakini itu benar adanya. Ya, karena memang mereka itu dibiasakan seperti itu. Percaya saja, ya kan, imani saja. Tapi kalau orang Islam ya kita harus gunakan akal kita. Sesuatu yang kita lihat ini, yang kita dengarkan ini tentu kita cerna lagi kan. Sehingga kita jadi teliti gitu. Oke, sekarang pertanyaan terakhir saja buat Ibu Sianida ini, Sunida ini. Mengapa Anda hadir di channelnya si Oncop? Jelaskan. Saya di sini saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa terhadap saya. Pada waktu saya tidak pernah jadi Kristen tuh, saya tidak pernah mimpi sama sekali, karena menurut saya kekristenan itu bagi saya orang yang sangat bodoh gitu ya. Sorry. Dan pernyataan-pernyataannya itu bikin panas orang Kristen. Karena hanya saya keluarga dari Muslim, latar belakang saya Muslim, semua saya saat ini yang ada di kampung itu semuanya Muslim. Saya sekolah di madrasah, cuman hanya 4 tahun. Saya memang orang tua tidak mampu. Orang tua saya punya anak itu banyak, 12 gitu ya. Saya anak yang paling tengah. Akhirnya kenapa sampai putus? Karena cuma 4 tahun, 1 tahun bisa bayaran SPP, 2 tahun bisa bayaran, 3 tahun bayaran, keempatnya 1 tahun nggak bisa bayar sama sekali. Akhirnya saya putus sekolah karena saya malu, nggak bisa bayar sekolah waktu itu. Akhirnya waktu itu saya sekitar umur 12 tahun ya. Lalu saya daripada saya juga nggak sekolah, akhirnya saya minta sama mama saya mau kerja untuk membantu orang tua gitu. Lalu ini yang pertama-tama, saya waktu itu masih kecil ya, masih kecil. Saya sekitar umur 9 tahun lah waktu itu. Saya kelas 2 SD, waktu itu saya udah besar sekolah sih ya. Nah, itu saya disuruh mengantar bapak saya ngirim ke sawah. Lalu pada waktu itu saya ngirim, jadi rumah saya ke sawah itu cukup lumayan jauh gitu ya. Jadi saya namanya anak kecil, saya lari-lari gitu ya. Saya antar bapak saya makan, lalu saya pulang. Kata bapak saya bilang, ini udah agak mendung, kamu cepet, kamu pulang gitu loh. Kamu pulang, takutnya kehujanan gitu. Ya udah, lalu saya pulang gitu loh. Saya lari di tengah jalan, langsung ini hujan itu besar. Hujan itu sangat banget besar, sampai gelap gulita. Nggak saya lihat kanan kiri gitu loh. Akhirnya di situ ada badai, ada ada petir yang menyambar-nyambar. Saya anak masih kecil waktu itu, nggak ada satu gelintir orang, nggak ada sama sekali. Saya tolong, saya bilang tolong, gitu, nggak ada orang. Lalu saya menyebut, saya bilang ya Allah, tolongin saya, ya Allah, tolongin saya, gitu kan. Saya udah menangis karena saya nggak bisa melihat kanan kiri, nggak bisa karena di situ gelap pekat kayak gitu loh. Lalu karena saya sudah ketakutan yang sangat hebat, yang saya rasakan pada saat itu mati pokoknya. Masalahnya itu petir nyamber sini. Wasik, bro. Pokoknya matilah saya gitu loh. Tapi pada saat itu saya bilang, ya Allah tolongin saya, saya gituin. Lalu ada suara di atas, suara dia bilang, anakku jangan takut, aku melindungi kamu,
Jangan takut. Lalu saya menoleh ke atas. Itu orangnya itu ya. Dia sedang begini. Dia itu di atas awan. Dia di atas awan. Seolah-olah awan itu seperti meja gitu loh. Sambil dia menatap saya. Dia bilang, anakku, aku melindungi kamu, aku menyertai kamu. Segeralah kamu pulang, katanya gitu. Lalu 5 menit kemudian saya udah melihat, wah, kok ada suara yang jangan takut gitu. Lalu saya melihat itu orangnya pakai jubah merah ati sama selendangnya warna biru gitu ya. Karena saya memang orang Udik, terus terang saya orang Udik gitu ya. Saya akhiri, terima kasih. Baik. Untuk Pak Yusuf saya serahkan ya Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pak. Ya, oke. Ibu, terima kasih Ibu Sunida atas kesaksiannya yang begitu luar biasa. Kampret. Ternyata Ibu Sunida hadir ke channel Sia Oncop hanya untuk menunjukkan keudikannya. Dia sendiri tadi yang mengatakan ya, dia aslinya udik ya, bukan kita loh yang mengatakan Bu Sunida ini udik, tapi dia sendiri. Nah, dan dia juga tadi yang mengatakan bahwa kekristenan itu orang-orangnya Bodoh. ya, tapi ini kata si Oncop luar biasa kan? Setiap kesaksian narakoplaknya itu tanpa dipikirkan, tanpa dia saring, tanpa dia filter, gitu, tanpa dia pikirkan benar atau tidaknya, dia langsung saja katakan luar biasa. Padahal ini luar binasa sebetulnya ya. Itu makanya saya katakan bahwa video-video seperti ini sangat kita butuhkan. Ya, orang-orang udik seperti ini memang sangat kita butuhkan untuk meningkatkan hormon kebahagiaan kita sekali lagi. Ya, ketika hormon kebahagiaan itu meningkat dengan acara seperti ini, maka dengan sendirinya imun, daya tahan tubuh kita itu juga menjadi meningkat. Kan begitu. Orang bahagia itu biasanya panjang umur, sahabat. Tapi kalau orang yang wajahnya seperti si Oncop ini saya ragu nih. Tapi nggak tahu lah ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan begini, orang yang paling baik itu adalah orang yang panjang umurnya, banyak amal ibadahnya kepada Allah. Dan sebaliknya orang yang paling jelek itu adalah orang yang juga panjang umurnya, tapi tidak ada amal ibadah kepada Allah. Nah itu ya. Jadi orang Islam kalau panjang umur lalu banyak ibadah, itu luar biasa hebat. Itu orang terbaik kata Rasulullah. Tapi kalau ada orang panjang umurnya tapi tidak pernah beriman kepada Allah, ini adalah orang yang paling celaka di dunia kata Rasulullah. Oke sahabat sekalian, itu saja barangkali video kita pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan Anda semua bisa terhibur, meningkat segala sesuatunya, tidak hanya imun dan hormon tapi juga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.